Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang kedua pada pagi hari ini masih tentang mafatihus siyasah, kunci-kunci politik. Yang pertama akan kita bahas setelah pembukaan kemarin, kita akan membahas tentang ad-dairah al-mangsusah wa dairah al-mufawwadah, kedaulatan rakyat, ad-dairah al-mangsusah wa dairah al-mufawwadah. Kemarin kita sedikit menyinggung tentang siyadatus sya'bi atau siyadatus syu'abi, kedaulatan rakyat. Nah, dalam kedaulatan rakyat di sini ada ad-dairah al-mangsusah wa dairah al-mufawwadah, lingkungan yang ditentukan dan lingkungan atau lingkaran yang didelegasikan. Jadi wilayah atau lingkungan, lingkaran yang ditentukan dan lingkaran yang didelegasikan. Yang ditentukan itu berarti yang diangkat misalnya. Yang didelegasikan itu artinya yang didelegasikan ke rakyat. Yang mengangkat itu rakyat. Misalnya presiden, gubernur, wali kota, bupati, lurah. Nah, misalnya itu al-mufawwadah. Kalau al-mangsusah berarti yang diangkat, para menteri diangkat, ketua-ketua badan diangkat. Nah, itu. Tangqasimu as-siyasatu asy-syar'iyyatu ila majalaini au dairataini. Dairatus siyasati al-mangsusati wa dairatus siyasati al-mufawwadati lil ummah. Nah, ini kebijakan syariah dalam politik dibagi menjadi dua sumbu atau dua lingkaran kebijakan, dua sumbu atau dua lingkaran kebijakan yang ditentukan. Nomor satu yang ditentukan, dan nomor dua, dan lingkaran kebijakan yang didelegasikan pada bangsa, didelegasikan kepada bangsa. Jadi kalau siyasah asy-syar'iyyah, kunci-kunci politik yang nomor satu
ad-dairah mangsusoh wa dairah al-mufawadhah, bahwa siasah syariah, politik Islam, politik syar'i itu dibagi menjadi dua lingkaran, dua bagian. Yang pertama disebut dairatus siyasah al-mangsusoh, daerah atau wilayah politik yang ditetapkan, diangkat. Nomor dua dairah as-siyasah al-mufawadhah, wilayah atau daerah politik yang didelegasikan lil umati pada umat. Tangkosimu terbagi apa? As-siyasatu asyariyatu, politik syariah, politik Islam, kebijakan politik Islam, ila majalah ini pada dua sumbu atau dua lingkaran, au dairota ini atau dua lingkaran. Nomor satu dairatus siyasah al-mangsusoh. Nomor satu adalah lingkaran kebijakan yang ditentukan. Wa dairatus siyasah al-mufawadhah, dan lingkaran kebijakan politik yang didelegasikan lil ummati, kepada bangsa. Jadi pilihan presiden itu didelegasikan kepada bangsa, pada umat, pada orang banyak, kepada publik. Pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Itu namanya dairah as-siyasah al-mufawwadhah lil ummah. Nomor dua, nah itu nanti kita akan membahas ini nanti. Nomor dua, dalam kitab Mafatihus Siyasah ini, atau kunci-kunci politik syariah adalah yang harus dipahami. Nomor dua, al-imamatu wal wilayatu aqdun siyasiyun syar'iyun. Ini yang harus dipahami. Nomor dua, yaitu imamah atau kepemimpinan dan perwalian, jadi mengurusi pemerintahan. Imamah itu kepemimpinan, presiden, gubernur, wali kota, prime minister, sultan atau raja, itu kepemimpinan. Al-imamah bermula kepemimpinan, imamah, wal wilayah dan perwalian itu aqdun siyasiyun syar'iyun, adalah kontrak politik syar'i, kontrak politik syar'i. Jadi kalau kamu milih
lurah, milih bupati, milih wali kota, milih gubernur, milih presiden, itu adalah aqdun siyasiyun syar'iyun, yaitu kontrak politik Islam, kontrak politik secara syar'i. Itu sebuah akad. Akadnya di mana itu harus ada, atau sebagai kontraknya di mana? Ketika Anda memilih, berarti Anda itu sudah menentukan, seperti jual beli itu. Mau beli jambu, dipilih, dipegang-pegang, yang mana, oh ini 1, 2. Nah, itu kan disitulah letaknya. Begitu pula ketika mau beli duren, dipilih. Nah, itu namanya aqdun siyasiyun syar'iyun, yaitu kontrak politik Islam secara syar'i. Penjelasannya, al-aslu al-a'dhamul ladzi taruddu ilaihi masailu siyasati asy-syar'iyyati kulliha wa huwa madarus siyasati asy-syar'iyyati haqqan. Ini penjelasannya, bahwa prinsip terbesar yang dirujuk semua masalah politik Islam, politik yang secara syar'i, dan itu ranah politik syar'iyah, wa khulasatu hadza takyifi annal imamata wal wilayata wal bai'ata aqdun siyasiyun syar'iyun. Nah, ini yang terpenting ini, bahwa adalah kualifikasi hukum Islam, hukum perwalian, jurisprudensi perwalian dan kepemimpinan. Al-aslu al-a'dhamu bermula, prinsip terbesar, taruddu yang merujuk ilaihi pada asal, merujuk apa masa ilusiasati, masalah-masalah politik asyariyati yang secara syarak, politik syar'i, politik Islam, kulihaya semuanya, wa huwa bermula aslu itu madarus siyasati syar'iyati haqqan, itu madarus siyasati ranah politik asyariyati yang secara syariat haqqan dengan senyatanya. Huwa bermula aslul a'dham alati tarudu ilaihi masailu siyasah itu at-takyifu al-fiqhiyu lil wilayati wal imamati, adalah kualifikasi jurisprudensi perwalian dan kepemimpinan. Huwa bermula al-aslu
Al-a'zam itu at-takyifu al-fikhiyu, kualifikasi fikih. Jadi bahwa al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyun, bahwa kepemimpinan dan perwalian adalah kontrak politik secara syar'i, itu adalah at-takyif al-fikhi, kualifikasi fikih menurut fikih itu, menurut hukum fikih. Lil wilayati untuk perwalian, wal imamati dan kepemimpinan. Jadi bahwa pendapat al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyun, bahwa kepemimpinan dan perwalian adalah transaksi akad politik secara syar'i, itu adalah at-takyif al-fiqhi lil wilayati wal imamah, yaitu kualifikasi fikih hukum Islam, hukum fikih lil wilayati wal imamah untuk masalah perwalian, yaitu pemerintahan, dan masalah kepemimpinan. Hukum fikih itu jika tidak ada nas yang sharih, yang jelas, maka ijtihad, mencari. Ketika ijtihad, maka dasarnya adalah limaslahatil amah, untuk kepentingan umum. Itu intinya, dasarnya. Nah, satu-satu nanti kita akan bahas di sini. Wa khulasatu hadzat takyifi anal imamata wal wilayata wal bai'ata aqdun siyasiyun syar'iyun. Rangkuman dari pengkondisian ini adalah bahwa imamah atau kepemimpinan, perwalian, dan janji setia baiat adalah kontrak politik yang sah secara syar'i. Jadi bahwa kepemimpinan, wilayah, perwalian, wali artinya yang dijadikan pemimpin, yang ngurusi, terus baiat, itu semuanya aqdun siyasiyun syar'iyun, akad secara syar'i. Kenapa? Kamu mau milih PMII ketuanya siapa? Lalu yang mau dipilih berjanji mau bikin program ABCD. Nah, kamu milih yang calon satunya lagi mau bikin program DEFG. Nah, kamu tertariknya program-program dan kepemimpinannya si A. Kamu memilih A. Nah, memilih A itu prosesnya itu seperti baik itu jual beli. Nah, kamu memilih itu berarti melakukan baiat atau
pengakuan tunduk setia untuk memilih si A ini. Nah, ketika melakukan pemilihan itu sesungguhnya Anda lagi melakukan, sudah melakukan, atau kalau dari sebelumnya, dari mulai kampanye-kampanye menyampaikan programnya, itu proses akadun siyasiyun syar'iyun. Akad, proses transaksi politik. Wa khulasatu hadzat takyifi, bermula rangkuman dari pengkondisian atau kualifikasinya dirangkum. Rangkuman kualifikasi ini bahwa annal imamata, sesungguhnya kepemimpinan, wal wilayata, dan sesungguhnya perwalian, wal bai'ata, dan sesungguhnya bai'at, itu aqdun siyasiyun syar'iyun, adalah kontrak politik secara syar'i, kontrak politik syar'i. Artinya melakukan pemilihan seperti itu adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Melakukan pemilihan seperti itu disebut aqdun siyasiyun syar'iyun, transaksi politik atau secara Islam. Nah, sifatnya ini adalah ijtihadi. Gitu. Dan ini yang membahas ini, itu namanya ilmu fikih. Maka konteksnya konteks fikih. Konteks fikih ini dalam hal politik adalah ada yang ijtihadi. Wa hadza takyifu tawato'u alaihi fuqahaul muslimin wa qad nassa ala dzalik al Mawardi fi maudhi'aini min kitabihi haitsu qala al imamatu aqdun. Ini dalam kitab Al Ahkam As-Sultaniyah. Dan adaptasi atau kualifikasi ini, kualifikasi bahwa siyasah syar'iyah itu aqdun, itu terlibat dalam ahli hukum muslim, dan ini dinyatakan oleh Imam Mawardi di dua tempat dalam kitabnya, di mana dia mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan adalah aqdun, akad atau kontrak, menurut Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini wilayah fikih, wilayah fikih yang sifatnya ijtihadi, itu bisa berbeda pendapat, bisa beda pendapat. Ada yang setuju semacam ini, ada yang tidak setuju kalau sifatnya ijtihadi. Nah, menurut Imam Mawardi bahwa al-imamah wal wilayah adalah aqdun siyasiyun.
bahwa memilih pemimpin perwalian itu melalui aqdun siyasiyun atau disebut kontrak politik. Nah, kontrak politiknya gimana kepada calon ketua PMII itu? Kontrak politiknya gimana kepada calon presiden? Kontrak politiknya bagaimana kepada calon bupati? Nah, itu disebut aqdun siyasiyun menurut pendapatnya Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 28-30. Di situ babnya. Wahadat takyif. Wahadat takyif bermuda adaptasi ini itu tawakku terlibat alaihi pada takyif, artinya bahwa pemikiran al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun yang terlibat termasuk mengijtihadi ini adalah fuqahaul muslimin, banyak ahli-ahli fikih umat Islam dari zaman terdahulu. Fuqahaul muslimin, banyak ahli-ahli fikih orang-orang Islam. Waqad naso, dan sungguh telah menyatakan, menyatakan ala dalika, atas hal itu, yaitu tentang al-imamah wal wilayah aqdun. Siapa? Siapa Al-Mawardi? Imam Mawardi. Fi maudhi'aini, dalam dua tempat, fi kitabi, dalam kitabnya. Haitsu qala, sekiranya berkata siapa Imam Mawardi, beliau Imam Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Ahkam Asyariyah dalam dua tempat, yaitu di kitab Ahkamus Sultaniyah halaman 28 dan halaman 30. Itu beliau mengatakan al-imamah aqdun, bahwa kepemimpinan adalah akad menurut Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Jadi imamah itu kontrak politik secara syar'i antara yang mau milih masyarakat dengan yang mau dipilih calonnya. Itu betul. Ada akad, harus ada ikatan. Ikatannya apa? Itu, oh saya pilih ini karena ABCD, itu ikatannya di situ. Saya pilih ini karena ABCD. Nah, itu akadnya di situ. Saya beli jambu, saya pilih yang ini kan karena ABCD, sama juga kayak gitu. Ketika mau milih, kenapa kok yang ini yang diambil? Sama, itu akadun. Walama tahaddatsa al-imam Ibnu Taimiyah. Nah, ini itu tadi menurut Imam Mawardi. Nah, sekarang yang kedua, bahwa al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyyun. Walama tahaddatsa al-imam Ibnu Taimiyah an amtilatil uqudi qala syurutul buyu'i wal habati wal wuqufi wan nuzuri wa uqudul bai'ati lil a'immati al-fatawi, dalam kitab Fatawi. Ketika Imam Ibnu At-Taimiyah
bicara tentang contoh kontrak politik, di sini maksudnya dia berkata syarat atau kondisi penjualan hadiah, wakaf, nazar, sumpah, dan kontrak kesetiaan beat pada para imam atau pemimpin itu sama. Jadi maksudnya begitu. Jadi ketika mau jual beli kan sesungguhnya ada akad menjual dan membeli, gitu. Ada kontrak. Mau jual ini pakai ini pun, jual beli pakai ini juga ada kontrak. Di dalam kamu klik pencet itu ada kontraknya, ada akadnya. Bahwa harga soto Betawi melalui ini 100.000 kamu beli pakai GoFood misalnya, itu kan ada kontraknya. Klik, beli, harga 100, setuju, ya beli. Itu kan, itu kontraknya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyyun, bahwa politik, pengangkatan kepemimpinan itu adalah sebuah kontrak politik. Maka dikatakan walamma tahaddatsa, dan ketika berbicara siapa imam Ibnu Taimiyah an amtilatil uqudi, dari contoh kontrak Ibnu Taimiyah memberi contoh bahwa al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun itu dalam pola berkata siapa Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengatakan sama dengan syurutul buyu'i, syarat-syaratnya jual beli, sama dengan itu. Wal habati, dan syarat-syaratnya memberi hadiah, pemberian. Wal wuqufi, dan wakaf. Wa nuduri, dan nadar atau sumpah. Wa uqudul bai'ati, dan kontrak-kontrak kesetiaan lil a'immati, kepada pemimpin. Jadi ketika ngomong tentang al-imamah wilayah aqdun siyasiyun, Ibnu Taimiyah memberi contohnya bahwa dengan akad-akad atau al-uqud yang dia katakan seperti syurutul buyu'i wal habati wal wuqufi wan nuduri wa uqudil bai'ati lil a'immah. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Fatawi. Fa'tabara rahimahullah al-imamah aqdan wa naqala hadha taqyifi aidan al-Qarafi fid dakhirah wa qol qasandi fi ma'athiril inafa. Kondisi syarat penjualan hadiah, wakaf, nazar, sumpah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi, imam lain pun punya pendapat yang sama. Dia menganggap imamah atau kepemimpinan sebagai kontrak dan adaptasi. Ini juga disampaikan oleh imam yang lain, yaitu oleh Imam Qarafi dalam kitab Zakhirah, dan Imam
Al-Qasandi dalam kitab Ma'athirul Inafa. Jadi selain tadi di depan Imam Mawardi, ada juga Imam Ibnu Taimiyah, tapi juga ada Imam Al-Qasandi dan Imam Qarafi mempunyai pendapat yang sama. Mempunyai pendapat yang sama dalam hal al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyyun, bahwa kepemimpinan dan perwalian itu adalah transaksi politik syar'i. Jadi kayak kamu milih ketua IPNU, milih ketua PMI, milih ketua PBNU, milih presiden, milih wapres, milih bupati, gubernur dan seterusnya, itu menurut imam-imam yang tadi, yaitu satu Imam Mawardi dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah, nomor 2 Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawi, dan nomor 4 Imam Al-Qasandi dalam kitab Ma'athirul Inafa, dan Imam Al-Qarafi dalam kitab Dakhirah. Ini semuanya memberi gambaran picture bahwa memilih pemimpin imam wilayah itu sebuah aqdun siyasiyun syar'i. Ini yang harus dipahami. Berarti ketika di negara Pancasila memilih pimpinannya, presidennya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, itu juga termasuk kategori aqdun siyasiyun syar'i. Itu bisa dipahami? Nah, berarti kalau itu sebuah aqdun siyasiyun syar'iyun, kalau itu sesuai dengan syarat-syaratnya, maka itu sudah disebut termasuk sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum syariah. Ini menurut pandangan fuqahaul muslimin, ahli-ahli fikihnya umat Islam. Contohnya tadi Imam Mawardi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qasandi, Imam Qarafi dalam kitabnya masing-masing. Walidzalika asta'iru lil 'aqdi siyasi lafdzul bai'ah kama asta'iru lil 'uqudi at-tijariyah lafdzul bai'i li annaha kulliha uqudun yamutu fiha ahadul muta'aqidaini ba'uhu lil akharin lil akhar ba'ahu lil akhar kama qala Allah ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka, surat Al-Fath ayat 10. Wa man awfa bima ahada alaihi Allahu fasayutihi ajran azima. Oleh karena itu, menurut penulis kitab ini, istilah kesetiaan baiat,
yang dipinjam untuk kontrak politik seperti yang dipinjam untuk kontrak komersial atau istilah penjualan, karena semuanya adalah kontrak di mana salah satu penjualnya pada pihak lain, sebagaimana Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka wa man awfa bima ahadallah bima ahada alaihillah fasayuktihi ajran azima. Nah, karena menurut pendapat para imam-imam tadi bahwa memilih pemimpin itu abdun siasyun syar'iyun, maka istilah bai'at ini lafzul bai'ah. Jadi kan orang-orang berbai'at, Anda jadi pimpinan saya. Berbai'at itu janji setia. Bai'at itu artinya janji setia. Saya janji setia memilih Jokowi. Berarti orang-orang yang noblos milih Jokowi berbaiat milih Jokowi. Kayak gitu. Nah, istilah kesetiaan atau baiat dipinjam untuk kontrak seperti yang dipinjam untuk bahasa komersial. Jadi ketika kita berbaiat memilih Jokowi, janji baiat itu janji setia. Janji setia itu ya gepeng pendek, pokoknya aku milih Jokowi. Ketika sudah noblos, jreng, itu namanya sudah melaksanakan baiat janji setia. Nah, kata-kata baiat atau janji setia ini itu seperti yang dipinjam untuk istilah kontrak jual beli, kontrak komersial jual beli, karena semuanya adalah kontrak yang dimana salah satu penjual dan pihak lain, yaitu sama dengan kalau jual beli, kita yang beli, berarti di sini ada penjual. Jual jambu, saya pembeli jambu. Begitu pula dengan pemimpin, jual kepemimpinannya, dikontrak, saya pembelinya. Nah, itu namanya aqdun siyasi. Nah, lafal bai'ah juga merepresentasikan itu. Bai'ah itu janji setia. Saya setia pada Jokowi, saya setia pada Prabowo gitu. Nah, ketika lafal bai'ah itu sebagai janji setia juga sesungguhnya prakteknya begitu, itu seperti berarti jual beli. Seperti lafal bai'ah itu seperti lafal al-bai'u, jual beli. Seperti itu. Semuanya adalah transaksi akad. Walidzalik, dan karena itu astairu, aku meminjam lila edisiasi pada akad politik, aku meminjam lafdol bai'ati akan kata-kata atau istilah bai'ah. Jadi kalau di dalam politik transaksinya adalah bai'ah. Bai'ah. Kama astairu, seperti aku meminjam liloukuti pada akad-akad at-tijariyah, akad-akad bisnis. Meminjam lafdol bai'i akan lafad bai'. Jadi bai'ah itu
posisinya seperti posisinya lafal baik. Lafal bai'ah posisinya adalah seperti lafal baik. Kalau lafal baik jual beli, Anda jual jamu, saya beli jamu. Nah, kalau bai'ah janji setia, Anda janji setia kepada pemimpinnya, misalnya saya. Nah itu janji setia kepada saya itu aqdun sia-sia. Beli jamu pada saya itu juga aqdun saniun. Gitu loh maksudnya. Paham kan? Kuliah ya semuanya diana karena sesungguhnya lafdul bai'ah dengan lafdul bai'ah untuk ukun siasi, lafdul bai'ah untuk akad-akad politik, sementara lafdul bai'i untuk akad jual beli biasa, trading misalnya. Kuliah ya semuanya ukun, itu ukudun transaksi atau akad yamutu fiha ahadul muta'aqidaini, kontrak di mana salah satu dari dua orang yang bertransaksi, yang untuk yang melaksanakan via dalam ukun, siapa ahadul muta'aqida ini, dua orang yang melaksanakan transaksi. Ba'ahu yang menjual, siapa ahad pada ma'lil akhor pada orang lain. Kama qala seperti yang disampaikan dalam firman yang menyampaikan siapa Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka, surat Al-Fatih. Lihat coba ayat itu, wa man awfa bi ba'atallah alaihi fasayutihi ajran azima, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia padamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka, itu tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Jadi ketika kita lagi memilih, itu sesungguhnya kita lagi berbaikat. Ketika kita celontreng atau milih noblos, itu kita lagi melaksanakan baiat atau janji setia, menunaikan baiat itu, janji setia itu. Nah, inilah kajian pagi hari ini yang kedua, yaitu tentang al-imamah wal wilayah aqdun siyasiyun syar'iyyun. Mudah-mudahan Anda semua yang mengikuti kajian ini bisa memahami jadi bahwa konsep-konsep pemilihan kepemimpinan itu adalah konsep aqdun siyasiyun syar'iyyun, yaitu para fuqahaul muslimin telah punya pendapatnya masing-masing. Seperti Imam Mawardi juga menyampaikan dalam Ahkamus Sultannya, memilih pemimpin dan selanjutnya itu
itu adalah Abdul Syasyun Sakyun. Begitu pula Ibnu Taimiyah, begitu pula Imam Qosandi dan Imam Qarafi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.